Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tiga teorema terkait refleksi geser. Namun terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Donfri Kampanye Sinaga dengan tiga NIM digit terakhir 140. Saya dari PM 2024B. Nah, untuk teorema yang pertama yaitu teorema 7.3 yang berbunyi jika G adalah refleksi geser maka G dikali G merupakan translasi. Nah, untuk langkah pertama kita buat premis yaitu misalkan diberikan suatu garis G dan G merupakan sumbu pencerminan. Nah, misalkan suatu translasi G itu sama dengan SAB dot MG dengan ruas AB itu sejajar dengan G di mana G ini merupakan sumbu pencerminan dan translasi SA, SAB. Nah, ini berdasarkan definisi 7.1, di mana dikatakan suatu transformasi G dinamakan refleksi geser apabila ada garis G dan suatu ruas garis berarah AB yang sejajar G sehingga G itu sama dengan nih, G itu sama dengan SAB dot MG di mana G dinamakan sumbu refleksi geser. Nah, berdasarkan langkah 2, kita tahu bahwa G dikali G itu sama dengan SAB dot MG, SAB dikali SAB dot MG. Ini tinggal di substitusikan ya. Sini, ini, karena ini adalah G dikali G. Nah, sehingga kita bisa eh, dapat SAB dikali MG dikali MG dikali SAB. Ini tinggal tukar posisi aja. Ini berdasarkan teorema 7.2 ya. Dikatakan untuk suatu garis S dan ruas garis berarah AB dengan S sejajar dengan AB, MS dikali SAB itu sama dengan SAB eh, MS dot SAB itu sama dengan SAB dot MS. Jadi ditukar juga tidak masalah. Ini berdasarkan teorema 7.2 seperti itu. Nah, untuk itu kita lanjut kita pakai eh, apa namanya? Pengelompokan di mana SAB itu di SAB dot MG dikali MG kali MG dikali SAB. Tinggal pemindahan buka kurung tutup kurungnya saja. Nah, sehingga kita dapat bahwa MG dikali MG itu adalah I, sehingga SAB dikali I dikali SAB. Sehingga kita memperoleh SAB itu SAB itu dikali SAB itu adalah S2AB. Seperti itu. Sehingga berdasarkan teorema 5.6 hasil kali dua translasi adalah sebuah translasi. Bahwa G dikali G merupakan translasi dengan besar dua kali translasi semula dan searah. Seperti itu. Itu untuk teorema 7.3. Sekarang teorema 7.4. Nah, dikatakan komposisi pencerminan MS dan RA theta dengan A tidak pada garis S merupakan suatu refleksi geser. Nah, untuk langkah pertama, kita misalkan diberikan suatu garis S yang merupakan sumbu pencerminan dan titik A tidak pada S. Ini kita buat premisnya. Dan untuk teorema, ini berdasarkan teorema, saya kurang tahu teorema berapa. Nah, di sini dikatakan RA theta itu sama dengan MR dikali MT, di mana T dan R berpotongan di A, T, sehingga T itu tegak lurus dengan S dan membentuk sudut theta per 2. Nah, itu berdasarkan teorema. Eh, dan berdasarkan teorema 4.5 dikatakan HA itu sama dengan MK jika G tegak lurus dengan K dan G berpotongan dengan K di titik A. Nah, ini ya, sama ya berarti ya. Berarti ini 4 teorema 4.5 itu ya. Nah, sehingga RA theta dikali MS itu sama dengan MR dikali MT dikali MS. Nah, MR dikali MT dikali MS, MR dikali HB. eh, Titik B itu sama dengan titik T, koma S. Oke ya. Sehingga kita tambahin premis, misalkan diberikan garis W itu melalui B, dengan W itu sejajar dengan R, dan garis V itu melalui B dengan
V itu tegak lurus dengan R. Nah, sehingga berdasarkan langkah 3, RA, RA, theta dikali MS itu sama dengan MR dikali HB. Nah, sehingga MR dikali MW kali MV, ini eh, ini hasil HB tadi ya. MW dikali MV, sehingga MR dikali MW tinggal pergantian eh, buka kurungnya saja, dikali MV, di mana V itu tegak lurus dengan W, sehingga kita peroleh S2ABC dikali MV titik C sama dengan titik V, R sama dengan G. Nah, berdasarkan teorema 5.5, misalkan G dan H adalah dua garis sejajar ruas CD merupakan sebuah vektor geser yang tegak lurus G dengan C elemen G dan D elemen H apabila AB itu sama dengan 2 CD itu maka C 2 CD maka eh, SAB itu sama dengan MH kali MG ini ya hasil dari ini. Sehingga definisi 7.1 mengatakan suatu transformasi G dinamakan refleksi geser apabila ada garis G dan suatu ruas garis berarah AB yang sejajar G, sehingga G itu sama dengan SAB kali MG, dan G ini dinamakan sumbu refleksi geser. Nah, itu untuk teorema 7.4 ya. Lanjut ke teorema 7.5. Ini adalah teorema akibat. Nah, untuk sebarang CD tidak tegak lurus garis T, terdapat refleksi geser G sehingga SCD MT sama dengan G. Nah, untuk premis yang pertama adalah berdasarkan premis ya. Misalkan diberikan ruas garis CD tidak tegak lurus garis T. Nah, kita misalkan juga diberikan suatu titik E sedemikian sehingga D, ruas DE itu tegak lurus dengan T dan ruas CE itu sejajar dengan T. Nah, sehingga kita dapat bahwa CD kuadrat itu sama dengan CE kuadrat ditambah ED kuadrat. Seperti itu. Berdasarkan langkah 1 dan 2. Nah, untuk berdasarkan langkah 3 yang sudah kita temukan bahwa SCD dikali MT itu sama dengan SCE dikali SED dikali MT, SCE berdasarkan teorema 5.5, SCE dikali MP dikali MT dikali MT dengan garis P sejajar dengan T dan jarak P, T itu sama dengan setengah ET, maka sama dengan SCE dikali MP dikali MT dikali MT. Kita tahu MT dikali MT itu adalah I, sehingga SCE dikali MT dikali I ini kita dapat ya berdasarkan definisi 7.1 tadi, Bro. Ini hasilnya adalah G, seperti itu. Oke, sekian teorema dari refleksi geser dari teorema 7.3 sampai teorema 7.5. Terima kasih.